Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Yang pertama ialah saya sendiri, Andi Ahmad Syahrir, selaku pembicara pertama, dan adapun rekan saya yang bernama Basu Ahmad Khairuddin selaku pembicara kedua. Nah, untuk di kelompok 10 ini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Oke, di slide yang berikutnya di sini kita dapat melihat table of contents. Jadi di sini ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah mengenai pengertian, kedudukan, dan syarat-syarat umum evaluasi. Yang kedua ialah fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi hasil belajar. Yang ketiga ialah prosedur evaluasi hasil belajar. Yang keempat ialah fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir ialah prosedur evaluasi pembelajaran. Oke, di slide berikutnya kita dapat melihat poin A, yaitu pengertian, kedudukan, dan syarat-syarat umum evaluasi. Yang pertama ialah pengertian evaluasi. Nah, secara umum, pengertian evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu seperti tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, adapun di sini menurut para ahli, yang pertama ialah Davis mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan dan menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak yang lain. Yang kedua ialah menurut Wan dan Brown mengemukakan evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, poin yang kedua ialah kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Perlu kita ketahui, proses pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia, di mana di dalamnya terjadi proses membudayakan dan meradapkan manusia. Agar terbentuk manusia yang berbudaya dan beradab, maka diperlukan transformasi kebudayaan dan peradaban. Adapun unsur-unsur transformasi dalam proses pendidikan, yang pertama ialah pendidik dan personal lainnya, yang kedua ialah isi pendidikan, yang ketiga ialah teknik, dan yang keempat ialah sistem evaluasi, dan terakhir ialah sarana pendidikan. Baiklah, untuk poin yang ketiga mengenai syarat-syarat umum evaluasi, kita dapat melihat di slide ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah kesasihan, ketepatan evaluasi, mengevaluasi apa yang harusnya dievaluasi. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah instrumen evaluasi itu sendiri, administrasi evaluasi, dan penskoran, dan respons-respons dari siswa. Yang kedua ialah keterandalan. Di sini tingkat kepercayaan pada ketepatan hasil evaluasi. Adapun faktor yang mempengaruhi terdiri dari panjang tes, sebaran skor, tingkat kesulitan tes, dan objektivitas. Dan yang terakhir ialah kepraktisan, kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi. Adapun faktor yang mempengaruhi terdiri dari kemudahan mengadministrasi, menskor, interpretasi dan aplikasi, waktu yang disediakan, dan tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang sebanding.
Baiklah, kita beralih ke slide berikutnya, merujuk ke poin B, yaitu fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi hasil belajar. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Nah, kemudian akan difungsikan dan ditujukan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk diagnostik dan pengembangan. Yang kedua ialah untuk seleksi. Yang ketiga untuk kenaikan kelas, dan terakhir ialah untuk penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan tujuan dari evaluasi hasil belajar, kita perlu juga mengetahui sasaran evaluasi hasil belajar tersebut. Nah, untuk di slide ini kita dapat melihat untuk evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan. Nah, ranah tujuan pendidikan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah ranah kognitif, ranah afektif, dan ialah ranah psikomotorik. Nah, untuk di slide ini kita akan menjelaskan satu persatu mengenai ranah tujuan pendidikan. Seperti kita ketahui, ada 3 macam ranah tujuan pendidikan. Yang pertama ialah ranah kognitif, ranah afektif, dan terakhir ialah ranah psikomotorik. Nah, untuk khusus di slide ini kita akan menjelaskan ranah kognitif. Ranah kognitif di sini memiliki tujuan yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Adapun tujuan ranah kognitif oleh Bloom mengemukakan adanya 6 kelas, yaitu pertama pengetahuan, di sini pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan. Pemahaman ialah kemampuan memahami pelajaran. Yang ketiga ialah penerapan, kemampuan menggunakan abstraksi lainnya ke dalam situasi baru. Yang keempat adalah analisis, kemampuan menjabarkan pelajaran menjadi unsur pokok. Yang kelima ialah kemampuan menggabungkan unsur pokok ke dalam struktur yang baru. Dan yang terakhir ialah evaluasi, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan. Yang kedua ialah ranah afektif. Adapun tujuan ranah afektif berhubungan dengan hierarki, perhatian, sikap, penghargaan, nilai, perasaan, dan emosi. Taksonomi tujuan ranah afektif yaitu pertama, menerima, ketersediaan untuk menerima perhatian terkontrol. Yang kedua ialah merespons, menanggapi stimulan dan secara aktif memperhatikan. Yang ketiga ialah menilai, kemampuan menilai kegiatan dan merespon lebih lanjut. Yang keempat ialah mengorganisasi, kemampuan membentuk sistem nilai bagi dirinya berdasarkan nilai yang dipercaya. Yang kelima ialah karakterisasi, kemampuan mengkonseptualisasikan masing-masing nilai pada waktu merespon dengan mengidentifikasikan karakteristik nilai dan membuat pertimbangan. Baiklah, untuk yang terakhir ialah ranah psikomotorik. Adapun tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi benda, atau kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf dan koordinasi badan. Untuk taksonomi tujuan ranah psikomotorik terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah gerakan tubuh yang mencolok. Nah, di sini kemampuan gerakan tubuh dengan menekankan pada kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Untuk yang kedua,
ketepatan gerakan yang dikoordinasikan. Kemampuan menunjukkan gerakan berdasarkan gerakan yang diperintahkan secara lisan. Yang ketiga ialah perangkat komunikasi nonverbal. Nah, untuk poin ketiga ini menjelaskan kemampuan mengadakan komunikasi tanpa kata. Yang terakhir ialah kemampuan berbicara, kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi secara lisan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau pembicara kedua, Saudara Basu Ahmad Hairudin, akan menjelaskan yang pertama ialah prosedur evaluasi hasil belajar, yang kedua ialah fungsi, tujuan, dan sasaran evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ialah prosedur evaluasi pembelajaran. Bismillah. Oke, terima kasih kepada Saudara Ahmad Syarif. Saya akan melanjutkan poin C, yaitu prosedur evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi adalah proses pengulangan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan yang pertama itu persiapan. Jadi ada 3 tahap persiapan yang dilakukan evaluator, seperti menetapkan pertimbangan dan keputusan, menggambarkan informasi, dan memberikan informasi yang sudah ada ya, kira-kira. Oke, next slide. Oke, yang kedua penyusunan instrumen evaluasi atau alat penilaian, dan adapun alat penilaian secara garis besar seperti menentukan bentuk tes atau ujian yang akan disusun, membuat kisi-kisi soal, menulis soal tentunya, dan memperhatikan bentuk penulisan soal yang benar salah, pilihan ganda, isi, dan mencocokkan kalimat, dan menata soal berdasarkan bentuknya dan sekaligus melengkapi petunjuk pengerjaannya. Oke, next slide. Oke, yang ketiga pelaksanaan pengukuran dan prosedur, yaitu tentunya persiapan tempat, dan untuk melancarkan kegiatannya, memberitahukan peraturan, membagikan lembar soal dan jawaban untuk melakukan ujian maupun wawancara, menguasai kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan, dan mengumpulkan lembar jawaban dan soal, dan terakhir menata lembar soal dan jawaban untuk memudahkan penilaian nantinya. Oke, next slide. Oke, selanjutnya poin keempat, pengelolaan hasil penilaian. Prosedurnya yaitu men-skor. Ini memberikan skor ataupun nilai kepada siswa terhadap apa yang telah dia kerjakan ataupun dicapainya. Kemudian mengubah skor menjadi skor standar. Ini contohnya apabila siswa mendapatkan nilai plus. Dan yang terakhir mengkonversi skor standar ke dalam nilai. Ini sama saja pada poin kedua. Jika kehadiran siswa itu baik, kita akan tentunya memberikan skor ataupun nilai. Oke, next slide. Oke, yang kelima penafsiran hasil penilaian, yaitu penafsiran terhadap keadaan seorang siswa berdasarkan perolehan nilai belajarnya atau hasil yang telah dia dapatkan, dan adapun jenisnya seperti kesiapan siswa mengikuti pelajaran, kelemahan siswa tersebut, dan kemajuan
belajar individual siswa. Oke, next slide. Oke, yang poin ke-6 ataupun poin terakhir dari poin C adalah pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Tahap akhir dari proses evaluasi adalah penyusunan atau pembuatan laporan hasil belajar. Pelaporan yang dimaksud adalah memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, seperti siswa, guru, orang tua siswa, dan maupun yang telah lulusan. Oke, next slide. Poin D, fungsi, tujuan dan sasaran evaluasi pembelajaran. Tujuannya itu agar kita mengetahui betul apa yang telah kita pelajari sebelumnya dan memahaminya, dan fungsinya tentunya untuk mengembangkan pengetahuan kita tentang apa yang telah kita pelajari dan apa kita paham betul materi tersebut. Oke, next slide. Dan sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran seperti penjabaran rumusan dan unsur-unsur tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, sumber belajar atau komponen sistem instruksional yang terlibat dalam pembelajaran atau proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, tentunya interaksi terhadap siswa, dan terakhir kurikulum adalah komponen yang diuraikan secara tertulis pada bahan tercetak ataupun buku. Oke, next slide. Oke, poin terakhir prosedur evaluasi pembelajaran, yaitu penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan ini merupakan rangkaian awal prosedur evaluasi pembelajaran, melibatkan menyusun latar belakang, problematika, tujuan, populasi dan sampel instrumen, dan teknik analisa data. Dan selanjutnya penyusunan instrumen ini merumuskan tujuan, membuat perincian variabel, jenis instrumen, membuat instrumen dan menyunting instrumen evaluasi. Dan selanjutnya pengumpulan data, ini tadi melalui ujian maupun wawancara. Selanjutnya analisa data, menganalisis data yang sudah terkumpul, dan yang terakhir tentunya penyusunan laporan, menetapkan tujuan terhadap data yang telah diperoleh dari evaluasi pembelajaran sebelumnya. Oke, admin All for Group 10, terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kalian menikmati dan memahaminya tentunya, insya Allah. Dan poin terakhir adalah kertas di atas papan. Di atas papan ada bukti cantik. Terima kasih telah menonton video ini. Pada bukti yang cantik-cantik, masya Allah. Silakan subscribe and like. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.